bahkan Dewan Pers sendiri sudah bicara dan memberikan statement gitu ya terhadap pasal-pasal bermasalah. Saya mau bilang bahwa ini makin tebal dasar hukum atau argumentasi pemerintah untuk mengenakan masyarakat yang aktif mengkritik pemerintah. Oke. Kebebasan pers terancam, kebebasan masyarakat untuk berpendapat juga terancam. Setback nggak menurutmu? Kita bicara ini agak bingung juga Mbak ya. Setback nggak? Jadi kan maksudnya Iya. kita reformasi waktu itu kan Yuk kita bersuara. Mas Rozi, aku sebutnya apa? Peneliti kontras. Iya boleh Mbak. Boleh ya? Peneliti kontras. Researcher itu kan Iya peneliti gitu ya? Iya betul. Oke. Ini nih demo tanggal berapa nih? 5 days ago. Ya, jadi ini sebenarnya pada tanggal 17 Juli kemarin, Mbak, di momentum Car Free Day juga kami memanfaatkan momentum itu untuk memberikan awareness kepada publik ya, berkaitan dengan RKUHP yang sampai hari ini masih bisa kami katakan sebagai ngawur gitu, karena masih mengandung banyak sekali pasal-pasal bermasalah yang sebenarnya akan mengancam kita, dan ya kita mau membangun awareness itu agar masyarakat mau peduli juga gitu. Iya. Kata kita ngawur, tapi kata yang nyusun mah Ya, nggak bagus, ngawur bagus gitu, aja. ya kan? Iya kan? Bagus aja. Jadi kata ngawur di situ ya buat kita yang agak khawatir dengan kalau ini berlaku gitu kan? Iya. Itu ada hashtag semua bisa kena. Iya, pasti karena ketika itu diketok, kemudian pasti akan mengenakan semua orang gitu kan, nggak akan pilih-pilih. Terutama kena ketika Kita misalnya mengkritik pemerintah, mengkritik lembaga negara, mengkritik pemerintahan yang sah. Nah, itu pasti kita bisa semua kena bisa gitu. kena gitu. Kita pasti bakal lebih hati-hati menggunakan Twitter kita, Instagram kita untuk ngekritik dan lain sebagainya. Jadi Khawatir nggak? saya sih enggak ya, cuma kan teman-teman yang lain mungkin khawatir ya Mbak ya, karena kan pasti ya kalau ngeliat sekarang aja pasti kan orang-orang gitu kan banyak yang ini kalau misalnya gue ngetik begini kira-kira dipidana nggak ya, kan? Atau dilaporin pakai undang-undang ITE nggak ya sekarang, atau ini aman nggak ya, kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan semacam itu gitu Mbak ya hari ini, dan Ada ngeri-ngeri sedap gitu ya. betul ngeri-ngeri sedap ya kan, karena ya itu tadi memang banyak sekali kita masuk ke dalam fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil di mana ya kita hari ini melihat ada saling lapor, kemudian pejabat negara nggak bisa tersinggung sedikit langsung lapor, merasa bahwa namanya dicemarkan dan lain sebagainya. Jadi itu belum berlaku loh. belum berlaku. Apalagi nanti kalau udah berlaku gitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa ini makin tebal dasar hukum atau argumentasi pemerintah untuk mengenakan masyarakat yang aktif mengkritik pemerintah. Oke. Ini kan Jadi- tahun 2022 kayak flashback ke tahun sebelumnya nggak sih, ketika Orde Baru yang mau ngomong aja takut, mau nulis takut. Iya, mungkin bisa jadi gitu ya. Kita justru bahkan bukan cuma balik ke Orde Baru, tapi balik lagi ke zaman kolonialisme Beneran? gitu. Masa Nah, karena sampai- kan KUHP ini kan sebenarnya berlaku itu kan dari zaman kolonial gitu ya, Mbak ya. Karena dia karena waktu itu ada yang namanya asas konkordansi, menerapkan hukum di Belanda itu ke negara jajahan. Makanya pasal-pasalnya sifatnya opresif, akhirnya membungkam, makanya ada delik penghinaan raja dan ratu dan lain sebagainya, dan itu diterjemahkan ke Indonesia menjadi penghinaan presiden wakil presiden gitu. Padahal Nah hari ini beda muncul ya? lagi, iya Iya. padahal beda gitu kan. Oke. Makanya kalau misalnya kita bicara misalnya pasal 218 begitu ya Mbak ya, soal penghinaan presiden saja, itu kan sebenarnya berangkat dari delik penghinaan raja atau ratu yang sebenarnya dari pasal kolonial Belanda. Tapi kan kita nggak bisa menyamakan presiden dengan raja. Iya, itu beda. Beda. Completely beda. Betul. Karena itu bedanya raja itu memang dia merupakan simbol negara di negara-negara yang feodal. Apa iya kita mau disamakan dengan negara-negara feodal? Padahal sebenarnya presiden itu kan kita pilih secara langsung, Iya. secara demokratis, dan kita punya satu legitimasi utuh untuk mengkritik dia gitu. Tapi kok dia malah membuat satu dasar hukum yang akhirnya justru malah menyempitkan ruang-ruang kita menyampaikan kritik kepada dia gitu. Oke, Karena ini kan udah bergerak nih. Udah bergerak dari si rancangan itu udah menuju ke DPR berarti kan sekarang kan. betul, sekarang sudah selesai di pemerintah. Masyarakat tuh punya harapan besar juga sama DPR. Aduh, ayo dong wakil rakyat, wakili kita dong yang sedang gundah gulana ini gitu Iya. kan. Gimana caranya supaya ini enggak
bikin rakyatmu atau orang-orang yang diwakili oleh kalian di DPR ini bisa lebih tenang hidupnya? Sekarang kan jadi aduh jangan berlaku dong gitu. Nah, punya harapan besar nggak sih ke DPR setelah rancangan dari pemerintah udah dikasihin gitu? Punya harapan besar nggak sekarang di DPR? Secara formal ya Mbak, memang betul DPR adalah sekarang satu-satunya institusi yang bisa kita andalkan untuk akhirnya bisa ya kita sih tuntutan kita di drop ya pasal-pasal bermasalah itu. Tapi kalau misalnya kita kilas balik ke belakang, kan kemarin tuntutannya misalnya soal revisi undang-undang ITE gitu ya, itunya itu aja setengah mati gitu ya, sampai sekarang belum direvisi juga. Suara-suara misalnya berkaitan dengan korban soal RUU PKS yang akhirnya jadi TPKS itu juga lama sekali di prosesnya. Jadi sebenarnya agak sulit juga bisa saya bilang gitu ya, berharap kepada institusi yang sebenarnya kalau dilihat dari track record agak problematik juga ya gitu ya. Kalau misalnya banyak tuntutan kita soal justru pengesahan itu dilakukan di saat adanya turbulensi masyarakat yang menolak dan lain sebagainya. Apalagi gitu. Kalau kita lihat lagi track record di DPR itu kan partai-partainya sudah merapat ke pemerintah. Ya kan? Udah banyak banget yang merapat ke pemerintah. Jadi bisa dibilang ini bakal mulus nih. Betul. Gitu. Dan pasti akan mulus karena kan sekarang bisa kita lihat ya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah itu DPR ya mohon maaf ya ini kayak tukang stempel aja gitu ya, tukang tinggal stempel gitu. Jadi agak sulit juga berharap agar DPR, karena tadi yang Mbak Indri juga udah bilang bahwa ya banyak sekali akhirnya sekarang 80% partai itu menjadi bagian dari pemerintah dan artinya akhirnya suaranya sama begitu kan? Sama. Dan kita agak sulit mengharapkan kekritisan anggota dewan. Padahal seharusnya ketika dalam konsepsi check and balances itu harusnya DPR yang menjadi pihak yang sangat-sangat kritis untuk akhirnya bisa menguji fit and proper test gitu. Apalagi namanya itu kan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Yang diwakili adalah rakyat yang sedang gundah gulana. Suaranya harusnya sama dengan rakyat. Kalau suaranya sama dengan pemerintah harus diganti namanya jadi DPP, Dewan Perwakilan Pemerintah. Iya. Enggak sih. Bisa juga nanti kita amandemen jadi DPP ya kan. Kalau terus-terusan kayak begini kan. Iya. Harusnya mewakili aspirasi masyarakat yang diwakili mereka. Nah, sekarang harus transparan enggak sih? Penyusunan ini di dalam DPR tuh harus dibuka gitu. Karena kan kepentingannya untuk rakyat yang mereka wakili juga kan. Betul. Kalau bicara transparansi itu mutlak Mbak. Dia undang-undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan ya, Undang-Undang P3 itu mengamanatkan bahwa memang ketika dalam proses penyusunan undang-undang dia harus berdasarkan asas transparansi. Dia juga harus akuntabel. Jadi semua kegiatan itu harus terliput dan untuk kepentingan publik gitu. Nah, hari ini kan kita ngeliat enggak tuh. Maunya cepat aja. Ada undang-undang yang misalnya yang disahkan cuma 11 hari. Ada yang sebenarnya berisi ribuan pasal tapi cuma nggak nyampe setahun udah sah gitu. Padahal sebenarnya sah aja gitu ya. Iya, padahal menyangkut hajat hidup banyak orang yang sebenarnya butuh partisipasi yang komprehensif, terutama bagi orang-orang yang akan terdampak pada keberlakuan dari undang-undang itu. Nah, hari ini kita lihat enggak gitu ya, berasa pinter sendiri ya kan, nggak mau menerima masukan publik, nggak mau membuka ruang-ruang dialog, ruang-ruang dialektis yang akhirnya bisa memunculkan ide-ide publik gitu. Nah, akhirnya ya sudah jalan-jalan sendiri. Apalagi kalau misalnya kita lihat ketika misalnya bicara soal produk perundang-undangan yang memiliki muatan konflik politik yang kental gitu. Nah, itu cepat sekali tuh. Tapi kalau misalnya bicara soal kepentingan masyarakat gitu ya, kayak kemarin gitu ya, RUU TPKS lagi-lagi saya kasih contoh gitu. Itu lama sekali pembahasannya. Teliti sekali DPR kayaknya kalau misalnya bicara. Tapi giliran Omnibus Law gitu ya. Cepat banget gitu ya. Cepat gitu ya. Rancangan undang-undang MK, rancangan undang-undang Minerba. Nah, itu cepat sekali karena memang ya bisa kita bilang memang ada faktor politis yang sangat tinggi dan memberikan keuntungan juga mungkin ya bagi itu kan dewan. Ya kemungkinan akan segera lolos lah ya gitu. Mulus lah ya gitu. Nah, setelah mulus selesai disahkan, yang paling bahaya untuk masyarakat orang macam kita gitu apa?
kalau menurut kami ya, kalau Kontras memang meneliti ada beberapa pasal-pasal gitu ya, bersama dengan koalisi masyarakat sipil juga, ada beberapa pasal-pasal yang sebenarnya berbahaya, khususnya soal demokrasi. Ada klaster demokrasi. Jadi pasal tadi yang sudah saya sebutkan, Mbak ya, 218. Ada di sini? Ada. Nanti kita lihat. 218 ini yang apa nih? Penghinaan. Ini soal penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden. Nah, kita bacain dulu supaya nanti wamen nggak bilang, wah kamu baca dulu gitu ya. Iya, kan harus dibaca dulu gitu. Biasa sering sekali itu ya. Kalian belum baca sih gitu kan. Salahin. Ini sekarang kita baca. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Di sini gimana nih? Ini bahayanya gimana nih? Nah, ini 218 ya. Kita nggak pernah tahu apa sih sebenarnya definisi persis dari menyerang kehormatan atau martabat diri. Ini keterangan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Nggak jelas juga merendahkan atau merusak nama baik itu gimana. Kalau merusak lingkungan mungkin jelas gitu Mbak ya. Ada peraturan, ada standarnya. Kalau merusak nama baik, harga diri itu gimana? Standar ukurannya itu yang kita nggak pernah tahu sebenarnya gitu. Nah, yang lebih absurd lagi sebenarnya di ayat 2 nih Mbak, penjelasan ayat 2. Kan sebenarnya kalau misalnya memang betul ya, dia sudah memperbaiki definisi dari kritik gitu ya, bahwa pasal ini tidak boleh untuk mengenakan orang-orang yang mengkritik. Tapi di ayat penjelasan 218 ayat 2 ini, dia justru melimitasi seseorang untuk melakukan kritik. Kita baca dulu ya. Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Nah, tapi di situnya dibilang kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Jadi di luar itu berarti bukan kritik gitu ya. Nah, itu yang repotnya Mbak. Jadi seakan-akan hanya akademisi saja gitu ya yang boleh mengkritik karena dia harus disertai uraian pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Dan ada tulisan kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Betul. Padahal sebenarnya kalau jadi nggak boleh ngeritik aja ya. Lu ngeritik tapi lu kasih solusi dong. Gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara soal konstruktif ya, ini juga salah persepsi ya. Padahal kalau konstruktif atau destruktifnya omongan seseorang itu kan sebenarnya tergantung pada subjektivitas dari pihak yang dikritik ya. Iya. Wah, saya mau menjadikan kritik ini sebagai konstruktif aja. Kan bisa gitu ya. Atau dia bisa menjadikan ini sebagai destruktif gitu. Jadi kan itu subjektif sekali. Nah, yang itu yang ini masalah. Keterangan ini nih, kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden lainnya. Iya, itu ketidaksetujuan terhadap perbuatan. Ya kalau nggak setuju, itu ya dia, orang kan makanya boleh bebas berpendapat. Betul. Ya. Mau setuju apa nggak setuju gitu. Iya. Ya nggak? Jadi makanya ini sebenarnya saya nggak tahu ya ini tim perumus ngambil dari definisi apa. Cuma yang jelas banyak sekali terminologi yang problematis sebenarnya yang akhirnya melimitasi kita untuk melakukan kritik. Jadi kita kritik sekarang jadi ribet banget gitu ya. Lagi masak minyak goreng mahal misalnya ya kan. Kenapa kita harus bikin uraian pertimbangan baik dan buruk? Terus kasih solusi gitu, Pak. Harusnya minyak goreng biar... Iya. Yang sekolah ekonomi kan bukan ibu saya kan? Kan justru. Jadi harusnya... Makanya yang jadi permasalahan gitu. Nah ini mungkin yang terakhir dari penjelasan ini yang agak problematis ya. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan seterusnya. Padahal sebenarnya konsepsi kritik itu bukan berdasarkan niat jahat gitu kan. Ingin membangun untuk kebersamaan. Betul, kita mengkritik ya mengkritik saja, mengeluh gitu ya. Misalnya ada kebijakan presiden yang sebenarnya bermasalah gitu. Misalnya BPJS gitu ya. Kenapa tarifnya terus naik, kita mengeluh setiap pengeluaran kita tiap bulan naik. Ya itu bukan karena niat jahat gitu ya. Karena memang ya udah mengeluh karena kita sulit dan lain sebagainya. Yang dirasakan sehari-hari oleh masyarakat.
Itu aja udah salah gitu ya, konsepsi kritik yang harus tidak dilakukan dengan niat jahat. Memang bukan dengan niat jahat kritik gitu. Ini penjelasan. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wakil presiden. Betul. Ya kalau nggak membuka kesalahan atau kekurangan, terus gimana itu bisa jadi sebuah hal untuk membangun? Iya, jadi memang itu tadi ya Mbak Indri. Jadi memang problematis yang akhirnya justru berbahaya sekali gitu ya, ketika akhirnya kita mengkritik atau mau memberikan satu masukan kepada dan presiden. Dan ini kemungkinan besar bakal gol di DPR. Sepertinya begitu. Jadi setelah ini nanti disahkan, mendung nggak sih, gloomy nggak sih? Betul. Jadi akan sangat, khususnya buat para aktivis yang bergerak memberikan masukan kepada pemerintah gitu ya. Ini jadi semacam kita nggak bisa lagi iseng-iseng membuat meme misalnya soal presiden gitu ya. Media juga termasuk, Mbak. Misalnya, iya betul. Kita ingat gitu ya, ada kasus misalnya waktu itu menjadikan muka presiden terus bayangannya ada hidung panjang gitu ya, karena memang ada ucapan presiden yang tidak bersesuaian dengan realita gitu ya. Itu pun akhirnya sempat dibawa gitu ya ke kepolisian, dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, ke depan itu akan Pers juga akan kena nih, jubir, tapi ada ini nih, ada tepisan nih. Jubir tepis tudingan RKUHP ancam kebebasan pers katanya. Enggak kok. Menurutmu? Nah, justru mungkin jubir ini kurang justru nggak meneliti secara utuh gitu, Mbak. Karena bahkan Dewan Pers sendiri sudah bicara dan memberikan statement gitu ya terhadap pasal-pasal bermasalah. Saya lupa, kalau tidak salah ini Prof. Azra ya, Ketua Dewan Pers, mengatakan ada 19 pasal yang akan berbahaya buat pers. Misalnya, saya kasih contoh, itu di pasal 218 kalau saya tidak salah. Itu dia bicara soal menyebarkan atau menyiarkan ajaran Marxisme, Leninisme dan lain sebagainya. Padahal yang namanya media mungkin bisa saja mengulas hal-hal tersebut gitu ya. Jadi itu akan sangat berbahaya. Misalnya juga berkaitan dengan contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan. Itu juga bahaya sekali, Mbak. Bagi media atau pers yang meliput agenda persidangan tanpa izin hakim secara live streaming dan lain sebagainya, itu juga akan terancam oleh keberadaan RKUHP. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang akhirnya mengancam kebebasan pers dalam meliput suatu peristiwa. Kebebasan pers terancam, kebebasan masyarakat untuk berpendapat juga terancam. Betul. Setback nggak menurutmu? Kita bicara ini agak bingung juga, Mbak ya. Setback nggak? Jadi kan maksudnya kita reformasi waktu itu kan pengennya kita akhirnya balik lagi. Jadi perjuangan teman-teman waktu itu di gedung DPR, ada yang sampai sekarang kabarnya masih hilang, segala macam, ada yang dengan segala macam korban gitu. Jadi kayak balik lagi gitu ya. Balik lagi. Itu tadi. Jadi bukan cuma balik lagi ke zaman Orde Baru gitu ya. Tadi malah jadi minus lagi gitu. Nah, itu yang akhirnya berbahaya. Misalnya soal penghinaan presiden, ini juga berbahaya gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya setelah ini presiden akan siapa gitu, Mbak ya. Iya, sekarang kan 2022 nih. Betul. 2024 berubah. Setelah itu ada siapa kan kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti presidennya akan kembali lagi kayak wataknya Presiden Soeharto misalnya, atau presiden-presiden yang lebih opresif, lebih represif lagi gitu terhadap justru kritik. Yang menikmati itu presiden berikutnya gitu. Berikutnya jangan-jangan ya kan. Kita kan nggak pernah tahu setelah ini watak presiden akan seperti apa gitu. Terlebih misalnya kita melihat demokrasi kita pilihan presiden itu kan sekarang sangat terbatas ya, dengan misalnya ada presidential threshold dan lain sebagainya. Nah, justru hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya tidak mencerminkan presiden pilihan rakyat misalnya. Nah, itu yang berbahaya. Tujuannya pemerintah, DPR mensahkan ini tujuannya berarti bukan untuk presiden berikutnya, atau untuk presiden berikutnya, atau untuk yang di belakang itu. Bisa buat siapa ini? Yang diuntungkan siapa? Bisa jadi mungkin buat semuanya gitu ya. Presiden yang sekarang juga bisa ya kan, nanti kan akan berlaku. Kemudian presiden berikutnya juga mungkin bisa juga. Kemudian lembaga-lembaga itu kan di 354 misalnya.
itu soal penghinaan terhadap lembaga negara, ada DPR, ada Iya. kepolisian, ada kejaksaan gitu ya. Itu juga Diuntungkan juga, diuntungkan walaupun juga. manusianya nanti akan berubah juga kan. Betul gitu ya. Oke. Jadi memang agak problematis karena memang lagi-lagi yang mau siapapun yang diuntungkan, yang dirugikan rakyat, ya kan? Karena tidak bisa mengkritik lagi, kemudian akhirnya dipidana ketika misalnya mau ya memberikan masukan secara keras gitu ya. Kan Oke. kita kalau misalnya memberikan masukan pelan-pelan aja itu biasanya nggak didengar tuh Mbak. Iya. Jadi kan harus Kalau ada keras yang juga. nyeleneh ya kan, ada yang ini. Nah itu berpotensi dipidana Oke. gitu. Nah, Jadi, ini yang krusial juga kan nggak cuma itu tuh. Betul. Ada 417 perzinahan, 419 kohabitasi, kemudian 505 penggelandangan, 470 aborsi, 598 hukum hidup, 281 penghinaan pengadilan, dan 304 penodaan agama. Banyak ya. Mau lihat yang tadi lagi? Nah ini, mau diulas satu-satu atau enggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini yang paling meresahkan yang mana? Kohabitasi meresahkan nggak? iya, kalau bicara kohabitasi ini juga memang bahaya gitu ya Mbak. Kita baca dulu ya. Iya. Pasal 419 memidanakan pasangan di luar perkawinan yang tinggal seatap. Tuh, Istilahnya zaman sekarang mah apa? Kumpul kebo ya? kumpul kebo, Oke. betul. Pidana ini bisa diproses melalui delik aduan yang dilakukan oleh kepala desa setempat. Iya. Meresahkan atau biasa-biasa aja? Sebenarnya kalau bicara soal pasal ini kohabitasi dia sudah di draft terbaru Mbak ya. Itu sudah direvisi. Oke. Nah, jadi yang akan melaporkan itu hanya dua. Orang tua dengan pasangan yang sah. Oke. Nah, jadi sebenarnya sudah Jadi lebih fair dong. sebenarnya sudah ada perbaikan, Lebih fair tapi ya? lagi-lagi pertanyaannya secara konseptual, Mbak. Apakah sebenarnya hal-hal yang kayak begini harus didekati dengan hukum pidana? Harusnya? Harusnya kan kita pertanyakan dong mana lembaga keagamaannya, mana lembaga kemasyarakatannya yang sebenarnya punya fungsi-fungsi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah semacam ini. Kenapa harus dengan pidana gitu ya? Apalagi sekarang kita melihat dari pasal-pasal ini ya, sebenarnya menurut kami begitu ya, koalisi ini sebenarnya nggak perlu dipidana gitu ya. Perlu dengan jalan-jalan lain. Sekarang kita punya fenomena overcrowded lapas. Oke. Dengan adanya pasal-pasal ini Tambah crowded. tambah crowded lapasnya. Sekarang kan kalau kritik harus ada solusi. Betul. Solusinya berarti apa? Solusinya itu tadi. Jangan pidana tetapi Jangan pidana, tapi dia harus pakai edukasi dong. Oke. Edukasinya sistem yang ada di masyarakatnya nggak jalan dong berarti kalau misalnya masih ya oke lah gitu ya. Ya, itu kan sebetulnya melanggar norma-norma di Betul. tanah air kan nggak yang kayak gitu Iya. kan. Nggak. Jadi masuknya lebih ke etika. Iya. Jangan ke pidana. jangan ke pidana gitu. Oke. Karena dalam hukum pidana Mbak ada yang namanya ultimum remedium. Dia harus dijadikan sebagai senjata terakhir. Setelah proses-proses yang atau jalan-jalan lain itu tidak efektif, Oke. akhirnya tidak berhasil menyelesaikan apa yang menjadi masalah masyarakat. Makanya pakai jalur pidana. Tapi hari ini justru apapun masalahnya pidana solusinya gitu kan. Oke. Nah, jadi itu yang bermasalah gitu. Oke. Nah, kalau yang ini nih, hashtag semua bisa kena kecuali pelaku pelanggaran HAM berat. Iya. Penjelasannya Ini juga lumayan juga nih. Iya. Mau lihat lagi yang tadi dong, yang pertama. Nah, delik pelanggaran HAM berat dalam RKUHP berbahaya. Pasal RKUHP dapat melegitimasi impunitas. iya. Nah, ini juga sebenarnya yang kami soroti gitu ya. Salah satu kontras yang sebenarnya concern kan setiap setiap hari Kamis mendampingi korban untuk akhirnya aksi di depan istana menuntut Iya, presiden Kamisan ya. betul Kamisan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu begitu ya. Dengan adanya RKUHP kami khawatir bahwa ini akan melanggengkan impunitas, Mbak. Kenapa? Karena di pasal 59 dan 598 dan 599 RKUHP saat ini dia mengatur soal kejahatan soal tindak pidana pelanggaran HAM berat. Nah, itu mengacu kepada buku 1 RKUHP. Oke. Karena dia memiliki satu asas legalitas. Kedua, ada ketentuan daluarsa pidana. Artinya ada batasan waktu untuk menyelesaikan setelah peristiwa terjadi. Oke. Nah, itu yang akhirnya berbahaya. Padahal kalau kita bicara soal kejahatan pelanggaran HAM berat masa lalu itu
jauh sekali gitu ya. Yeah. Ada yang bahkan terjadi di era Orde Baru yang dan lain nggak sebagainya. tahu ujungnya mau kemana itu. Betul. Hari ini Presiden walaupun janjinya 2 kali gitu ya, di Nawacita yang pertama, kemudian 2019 juga berjanji untuk menyelesaikan, tapi sampai hari ini Bentar lagi mau habis. Bentar lagi mau Terus habis. janjinya gimana? Itu dia gitu ya. Kita ngomong kesini kayak gini kena juga nih. Iya, jangan-jangan gitu. Iya. Makanya kalau menurut saya sebenarnya itu tadi ya, kan tadi misalnya sebelumnya ya soal perzinahan, itu kan katanya atas dasar moral, dipidana dan lain sebagainya. Nah, standar moral orang-orang kan beda-beda Mbak ya. Menurut saya bohong tuh juga melukai Moral standar juga, moral iya. gitu. Bisa kena juga tuh. Ya harusnya kalau misalnya presiden bohong gitu ya ke masyarakat banyak, kan harusnya melukai standar moral apalagi korban gitu kan. Iya. Jadi harusnya yang gitu-gitu. Mau lihat lagi yang tadi tuh, yang tadi ada rangkaian yang 8 pasal itu loh. Iya. Pasal yang tadi mana? Iya. Nah, ini. Oke. Nih, dari sini nih. Mana lagi yang meresahkan? Soal penggelandangan misalnya. Penggelandangan gimana? Iya. Ini kan jadi penggelandangan itu bunyinya setiap orang yang menggelandang di muka umum gitu ya, terus akhirnya dia karena mengganggu ketertiban umum, Diancam hukuman 3 bulan penjara. sebenarnya udah direvisi jadi denda Mbak. Oke. Nah, menggelandangkan berarti nggak punya uang ya? Betul, nggak punya uang. Rumah, nggak punya. Itu gimana? Nah itu dia, makanya Bukannya harusnya dikasih betul. tempat Kalau gitu. konstitusi bilang yang namanya fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara harusnya. Ini malah didenda. Ini malah uangnya didenda. dari mana? Makanya justru dia menggelandang itu kan Nggak karena punya uang. nggak punya uang, mau cari uang gitu kan. Di kemacetan dia minta uang. Misalnya kita lihat sekarang, nah ini pasal bahaya sekali untuk misalnya sekarang kan kita lihat ada manusia silver, ada badut, ya yang bawa kaleng ember tuh buat ini. Nah itu justru berbahaya buat mereka karena itu tadi ketika mereka dianggap melakukan gangguan terhadap ketertiban umum, gampang sekali untuk mengadukan mereka gitu. Padahal sebenarnya ketertiban umum lagi-lagi nggak jelas standarnya apa dan lain sebagainya. Oke. Itu. Ini nah tadi soal kohabitasi udah ya. Terus hukum yang hidup nih Mbak. Mana? Pasal 598. Dimaksudkan hukum yang hidup di masyarakat yang menentukan seseorang dapat dipidana adalah hukum pidana adat. Gimana? Ini itu sebenarnya bahayanya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oke, kita sebenarnya mau tahu ya sebenarnya filosofi mengapa sebenarnya pembentuk RKUHP mau mencantumkan pidana adat dimasukkan ke dalam RKUHP itu malah ini. Jadi mana yang mau dipakai gitu ya? Betul Mbak. Nah itu yang akhirnya menjadi ketidakpastian hukum tuh. Karena kan hukum adat itu memang secara konsep dia hukum yang tidak tertulis gitu kan. Jadi makanya akan sangat satu bias kemudian akhirnya menjadi menimbulkan ketidakjelasan mana yang akan yang mau dipakai akhirnya begitu. Selama ini kan di Serambi Mekah juga kan banyak hukum adat sendiri gitu kan. Betul. Terus kemudian banyak orang yang protes juga kalau di Aceh tuh begini gitu. Nah sekarang kalau berlaku hukum adat ya udah terima aja gitu. Kalau di Aceh berlaku itu ya terima aja gitu. Iya, itu yang akhirnya jadi permasalahan karena orang itu yang mungkin dia nggak tahu ya masuk ke daerah tertentu gitu ya, dia nggak tahu kultur kedaerahan itu seperti apa, peraturan adatnya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya dia melakukan satu hal-hal yang dilarang menurut hukum adat, akhirnya kena dan lain sebagainya. Nah itu yang sebenarnya agak ketidakpastian hukum, ya dan justru sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Nah saya mau kasih contoh satu kasus nih Mbak. Ada satu orang gitu ya yang kemudian dipaksa oleh ketua adat di situ dengan aparat setempat untuk menikahi orang yang memperkosanya dia gitu. Nah menikahi orang yang memperkosa dia. Salah satu korban kejahatan kekerasan seksual. Nah kan keputusan ketua adat atau kepala adat itu kan dijadikan sebagai hukum adat. Akhirnya hukum pasal ini justru tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah itu yang kita lihat sebenarnya tim perumus KUHP itu tidak mengobservasi permasalahan yang di lapangan gitu. Jadi memang
apa yang tertulis di buku memang tidak bersesuaian di lapangan. Apalagi kita kalau bicara soal itu yang tadi korban pemerkosaan. Betul. Harus menikahi, harus mau pelakunya. Bisa seumur hidup stres dong. Betul. Nah itu yang akhirnya jadi masalah. Serumah sama orang yang memperkosa, gimana ceritanya? Iya. Nah itu yang akhirnya kita melihat justru memang tidak menyelesaikan masalah yang ada di di masyarakat gitu. Dan banyak sekali kasus-kasus serupa kayak gitu, Mbak. Ya, akhirnya diselesaikan lewat mekanisme adat, kekeluargaan. Tapi justru malah menikahkan pelaku dengan korban. Itu ngeri banget. Nah, harusnya ini nih kan pasal 548 pembiaran unggas itu gimana? Pembiaraan. Pembiaran ya. Mengatur pidana untuk orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih dan tanaman milik orang lain. Oke, kita ngerti sebenarnya, Mbak ya. Maksudnya saya punya merusak lahan, kemudian dirusak oleh unggas punya tetangga misalnya. Ya kita ngerti lah. Cuma apa ini harus diatur di KUHP gitu ya? Kan cuma bisa diselesaikan secara kekeluargaan pertama. Bisa juga pakai perda misalnya. Kan kita punya tingkatan hukum juga. Kenapa harus pakai RKUHP gitu yang mengatur keseluruhan gitu? Coba ini kan nggak relate nih kalau di kota gitu ya. Nggak relate nih. Lama-lama penuh tuh penjara sama yang punya unggas. Makanya. Ya unggas jalan-jalan gitu kan. Iya. Oh ini alat kontrasepsi juga nih. Pasal 414 mengatur pidana bagi orang yang mempertunjukkan atau menawarkan alat pencegah kehamilan. Iya. Nah, ini sebenarnya yang teman-teman kalau mempertunjukkan ya oke lah. Tapi kalau menawar itu kan keluarga berencana itu gimana tuh? Betul. Nah, ini akhirnya di teman-teman yang concern sama kesehatan itu akhirnya juga protes sangat keras soal keberadaan pasal ini begitu, Mbak. Karena memang satu terkait dengan alat kontrasepsi gitu ya, itu kan dia sebenarnya bisa dijadikan sebagai kampanye untuk mengurangi HIV, penyebaran HIV dan lain sebagainya. Akhirnya jadi dipidana karena dia bagi orang yang mempertunjukkan, menawarkan itu salah sebagai tujuannya edukasi misalnya. Ini ada yang namanya alat kontrasepsi untuk mencegah penyebaran dan lain sebagainya. Berpotensi dipidana juga pada akhirnya. Ya. Jadi nggak sih? Jadi itu tadi makanya saya bilang kayaknya perumus kayaknya kurang melihat fakta-fakta atau realita yang ada di lapangan gitu. Ngelihat kayak begini nih, kira-kira ke depan Indonesia gimana tuh? Ini DPR-nya nih harus dibangunin nih. Iya, nah itu tadi ya, kalau bicara soal DPR kan itu dia institusi satu-satunya yang kita harapkan karena proses di pemerintah sudah selesai. Dengan pasal-pasal yang problematis ini, akhirnya kita itu tadi tujuannya ke DPR untuk akhirnya menggugurkan pasal-pasal ini. Nah saya nggak kebayang nih, pasti yang jelas kalau misalnya pasal-pasal ini sah, hal-hal kecil kayak gitu harus dipidana, gelandangan didenda, ya unggas. Kan? Iya, unggas gitu ya. Bisa kita bilang receh gitu ya, tapi justru malah dipidana. Nah itu pasti satu akan menimbulkan overcrowding lapas. Yang jelas lapas-lapas kita itu kan banyak sekali problematikanya. Misalnya kayak yang Tangerang kemarin, itu yang Tangerang kemarin sempat terbakar dan lain sebagainya, itu temuannya itu karena overcrowding. Yang akhirnya membuat orang sumpek di situ ya kan, dan lain sebagainya. Nah ke depan banyak sekali yang kayak begini. Justru hukum pidana kita itu malah mengembalikan semangat kolonialisme itu tadi gitu. Kalau kolonialisme jelas Belanda yang menjajah kita dengan pasal-pasal. Sekarang yang ngejajah siapa? Yang ngejajah itu tadi. Siapa? Pemerintah ya. Pemerintah menjajah sendiri. Oh iya. Mumpung belum sah, Mbak. Jadi belum sah. Siapa ya yang menjajah kita nih sebenarnya? Betul. Ada yang bilang ya nggak kelihatan tuh oligarki katanya gitu. Iya. Jadi yang ngejajah kita siapa dong? Betul. Jadi agak abstrak juga sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat siapa sih sebenarnya yang main di balik ini semua. Ini karena Republik Wakanda nih mau diapain ini? Ketika kritik takut nanti tuh pasti dari DPR udah sahin. Kalau nggak setuju udah perang aja di MK gitu kan? Itu dia. Jadi kayak MK kayak udah bola
udah bola tendangnya tendang Iya. gitu, bola panas nih. Iya, bola panas itu. Uji aja di Mahkamah Konstitusi. Ini sebenarnya apa ya? Tabiat buruknya DPR itu tadi, Mbak. Perumus undang-undang pemerintah dengan DPR ya. Ketika misalnya suatu produk perundang-undangan itu bermasalah, problematis, itu akhirnya silakan uji di MK. Biasanya begitu kan? Biasanya begitu. Silakan uji di akhirnya MK. MK jadi keranjang sampah gitu. Dia Ya. harus mengadili produk-produk jelek itu. Iya. Yang akhirnya kita disuruh bertarung sama pembuat undang-undang di MK gitu. Oke. MK masih punya harapan nggak buat kalian? Jujur- buat kita. Jujur masyarakat enggak. ini. Kenapa? Jujur enggak, karena Kenapa? begini Mbak, dari beberapa undang-undang yang masyarakat sipil ajukan gitu ya, itu mungkin kalau misalnya bicara persentase itu kecil sekali gitu ya, yang akhirnya bisa menjawab Berpihak. rasa keadilan kita gitu ya. Misalnya kemarin baru-baru saja MK memutus soal ganja ya, itu kan ganja kita minta agar MK bisa melegalisasi ganja untuk keperluan medis Ya. gitu ya. Bukan untuk keperluan lain, hanya keperluan medis. Akhirnya MK menolak juga gitu. Misalnya soal rancangan undang-undang KPK, undang-undang MK dan lain Omnibus sebagainya, Law. Omnibus Law, walaupun dibilang inkonstitusional bersyarat, tapi kan tetap ada syaratnya itu. Nah, itu akhirnya kita melihat agak sulit sekarang Oke. berharap kepada Mahkamah Konstitusi gitu ya. Oke. Apalagi sekarang kan ada ada hubungan kekerabatan, Mbak, Iya. antara Iya. presiden dengan ketua MK. Iya, Nah, jadi iya. Itu jadi gini loh, sekarang kita urut-urutin ya. Dari pemerintah nih, udah dilempar ya ke DPR ya Iya. kan? Ini nggak ada harapan. iya, Oke, terus bergerak ke DPR, harapannya kecil. harapannya kecil juga. Oke, Ya nanti kan? ke sini ke MK, Itu juga kecil juga harapannya. kecil juga. Terus kemana harapannya? Itu dia gitu. Mau ngapain? Kita Kita sebenarnya turun ke jalan kena juga. turun ke jalan kalau nggak di represi polisi, dipukulin polisi, ditangkap juga Iya. gitu. Terus Jadi mau ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? itu tadi akhirnya kita ada dalam situasi penyempitan ruang kebebasan sipil tadi kan, Mbak. Nyerah Jadi aja udah, terima aja. tetap melawan, tapi kita bingung caranya gimana gitu ya. Kita akhirnya bingung juga gitu. Oke. Nah, jadi dari gambaran yang tadi Mbak ini udah gambarkan gitu ya. Memang ruang-ruang kita sangat terbatas hari-hari ini, belakangan ini. Sulit sekali bagi masyarakat akhirnya menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, bahkan mereka yang menderita karena kebijakan-kebijakan yang pemerintah itu juga saluran-saluran penyampaiannya terbatas sekali gitu. Oke. Ini semua kan tadi aku nanya, yang diuntungkan siapa gitu? Yang diuntungkan yang Mbak Indri gambar nih ini. Ini ini diuntungkan. DPR diuntungkan karena Oke. udah Yang nggak nggak kelihatan, udah nggak bisa dikritik. yang nggak kelihatan, ini diuntungkan juga nggak? Itu kan bisa kita bilang bagian juga dari pemerintah dan DPR ya. Karena ya kalau tuduhan kami sih ya mereka dibalik semua ini gitu ya. Lancarnya semua agenda-agendanya mereka. Akhirnya masyarakat yang dirugikan lagi-lagi gitu. Tapi saya mau bilang bahwa siapapun yang diuntungkan akhirnya masyarakat lagi yang dirugikan Yang gitu dirugikan. ya. Tapi agak sulit mengidentifikasi nih, Mbak. Siapa yang diuntungkan Ya gitu pasti ya. kan tujuan ini semua ada tujuan. Tujuan Iya. apa? Sekarang yang lagi hot adalah 2024 gitu kan. Betul. Pernah kemarin hot juga 3 periode. Hot lagi ada perpanjangan masa jabatan presiden gitu kan. Ya. Nah, semua ini mengarah ke sana apa enggak? Mungkin bisa kita persepsikan demikian. Tapi saya mau ambil satu hal yang positif. Kemarin waktu ramai-ramainya perpanjangan masa jabatan, karena memang publik yang resah begitu ya, Mbak ya. Resah, turun ke jalan dan lain sebagainya ya, terutama misalnya mahasiswa dan teman-teman masyarakat sipil, akhirnya tidak jadi wacana itu gitu ya. Artinya saya mau bilang begini, bahwa masih ada sebenarnya harapan gitu ya, untuk kita bisa mengubah suatu kebijakan atas dasar kehendak kita. Oke. Gitu. Dengan cara Itu tadi menguatkan solidaritas publik, dukungan publik dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga akhirnya bisa kita sama-sama lakukan gitu dalam konteks RKUHP gitu ya. Ketika misalnya mereka yang ada di pemerintahan dan di DPR maunya bisa kita bilang tergesa-gesa, amburadul dalam membuat, atau bahkan dibaca juga enggak kali. mungkin Stempel doang. Ya nggak tahu ya. Iya. Kena lagi Iya, tadi. kan kita lagi dilaporin. Iya. Oke, kalau begitu ya udah. Kita Yang dikhawatirkan adalah orang-orang kita
yang nggak bisa bersuara lagi, terus kemudian jalanan jadi satu-satunya cara untuk bersuara. Betul. Setelah lembaga-lembaga formal yang sebenarnya tidak bisa diharapkan, itu tadi kita harus menempuh jalan-jalan yang akhirnya bisa signifikan untuk melawan gitu ya. Karena memang agak sulit gitu ya ketika bicara pelan-pelan. Tidak akan dengar gitu. Mas Rozi, researcher Kontras. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Ini udah menyuarakan kegalauan-kegalauan yang dirasakan hati kami. Karena ke depan semuanya bisa kena gitu ya. Bukan cuma kan namanya RKUHP dia kan berlaku untuk semua gitu ya. Bukan cuma orang per orang tertentu dan lain sebagainya. Untuk tapi media juga kena. Untuk media, lagi banyak sekali tadi Dewan Pers bilang ada 19 pasal misalnya. Itu kan bahaya buat Mbak Edi dan teman-teman itu. Buat Kontras juga bahaya. Buat Kontras juga bahaya. Ya udah mendingan kita minum-minum aja lah sekarang mah. Minum, makan, ngomongin dapur gitu-gitu aja ya. Ini intinya sebenarnya mau bilang bahwa ya udah kalian kerja aja lah, nggak usah ngurusin negara biar kita yang urus gitu. Ya nggak bisa, orang kita hidup di sini juga. Betul. Lagi kalau ada kebijakan-kebijakan bermasalah ya kan, kita akhirnya susah untuk protes, menyuarakan kritik. Mas Rozi, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Voice Podcast. Thank you.